Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa dalam kegiatan talk show via Zoom yang dilangsungkan difasilitasi oleh Rumah Sakit AM Parikesit Tenggarong, di mana pada sore hari ini saya Marga Rahayu yang akan memandu jalannya talk show bersama dengan sejumlah narasumber kita. COVID-19 atau wabah virus corona sudah menjadi pandemi, di mana sejak Maret sampai dengan saat sekarang kondisi di wilayah tanah air, bahkan di Kutai Kartanegara sendiri ini juga sangat sudah terasa dampaknya. Dan kita ingin mengetahui, selain memang COVID-19 ini menimbulkan banyak stigmatisasi yang ternyata justru merugikan sebagian besar kalangan, ada juga informasi-informasi keliru yang beredar di masyarakat yang harus diluruskan dalam kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya talk show di sore hari ini, masyarakat yang mengikuti kegiatan talk show via Zoom pada sore kali ini mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Kami akan perkenalkan terlebih dahulu keempat narasumber yang sudah bergabung via Zoom bersama dengan kita. Saya sapa dulu, ada Pak Sekda Kutai Kartanegara, Pak Sekretaris Daerah, ada Bapak Dr. Andes Haji Sunggono MM. Pak Sunggono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya di kesempatan yang sangat sibuk ini, Pak Sunggono tadi pagi kemana Pak? Agendanya Pak, roadshow masih Pak ya ke 18 kecamatan? Tadi pagi Vicon dengan Kepala Daerah Kalimantan Timur yang difasilitasi oleh Pak PLT Sekprov dalam rangka melihat ketersediaan pangan di masing-masing wilayah. Okay. Jadi kami tadi masing-masing kepala daerah, saya mewakili Pak Bupati karena Pak Bupati sedang ke lapangan, melaporkan keadaan cadangan pangan dan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah semuanya terkendali dan insya Allah tersedia hingga 6 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sekda sudah bergabung. Kemudian ada juru bicara dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kutai Kartanegara, ada Ibu Dr. Martina Yulianti, spesialis penyakit dalam Finasi Mars. Bu Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Marga. Iya, ini juga baru selesai kuliah online katanya. Iya. Terima kasih sudah bergabung Bu Jubir. Kemudian saya akan sapa ada akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Kutai Kartanegara, Bapak Muhammad Surya Irfani. Pak Irfani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan ke Muara Badak tadi saya dengar? Ke Marangkayu tepatnya. Oh, Marangkayu, mohon maaf ya. Ini informasi yang keliru harus segera dibenarkan Pak. Pak Irfani, terima kasih sudah bergabung. Dan satu lagi, yang dari tadi siang saya lihat sudah kemana-mana flyer kita di talk show via Zoom. Ada Bang Akbar Haka yang sudah men-share dari tadi ya kegiatan kita. Bang Akbar, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, baik. Saya langsung ke Jubir terlebih dahulu. Kita kemarin Bu Yuli, masyarakat Kutai Kartanegara dinyatakan aman begitu kegiatan sosial kemasyarakatannya, karena angka pasien COVID-19 yang positif banyak yang sudah negatif, sehingga kemarin sempat nyaman sekali masyarakat itu beraktivitas. Kemudian kita kemarin dikejutkan ada penambahan kasus baru dan Kutai Kartanegara semua. Saya ingin tahu hingga sore hari ini bagaimana update terkini kasus COVID-19 di Kutai Kartanegara, Bu Yuli. Ya, terima kasih Jeng Marga. Jadi perlu saya luruskan ya, sesungguhnya kita tidak pernah mengatakan kondisi kita adalah aman ya. Pada saat itu ya, persis 1 bulan sejak pandemi itu kita mendapatkan anugerah memang kesembuhan 100% dari 2 pasien kita yang terkonfirmasi positif. Jadi kita waktu itu ya 2 bulan yang lalu kita memiliki 2 pasien yang terkonfirmasi positif dan pas 1 bulan itu mereka berdua sembuh gitu. Jadi kita menyebutnya cure rate ya, angka kesembuhan 100% karena 2 yang sakit, 2 yang sembuh. Jadi pada saat itu begitu. Nah, pada saat itu Pak Bupati sendiri ya mengatakan bahwa meskipun cure rate kita 100%, tapi bukan berarti kita sudah aman. Karena kita tahu bahwa pasien-pasien dengan COVID-19 ini biasanya itu didominasi oleh pelaku perjalanan atau kasusnya adalah kasus impor.
sepanjang masih ada mobilitas penduduk yang tentu kita tidak dapat 100% melakukan pengendalian karena kita memang tidak melakukan karantina wilayah. Ya, kita tahu semua bahwa tidak pada saat itu tidak ada karantina wilayah dimanapun kan. Baru-baru aja ada PSBB. Nah, pada saat itu tidak ada karantina wilayah sehingga masih akan sangat mungkin kasus-kasus COVID-19 itu masuk kembali ke Kutai Kartanegara. Dan kalau itu penjelasan saya terkait dengan kondisi 2 bulan yang lalu, tepatnya 1 bulan sejak pandemi. Kemudian terkait dengan update kasus terkini, seperti yang dirilis oleh Bapak Bupati tadi malam, kita saat ini 39 kasus terkonfirmasi positif COVID. Nah, seperti apa gambarannya? Kita di sini ada 4 ya, ada 4 klaster yang kami identifikasi. Yang pertama adalah klaster Sinode Bogor, di mana yang kita rawat di sini sebenarnya adalah warga Kutim, ya, warga Kutim. Kemudian kita ada satu yang warga Kukar, jadi kita sebut 1, walaupun sebenarnya dirawat di kita ada 2, karena yang satunya dicatat di Kutim. Jadi 1 Sinode Bogor, 1 KPU, kemudian ada pelaku perjalanan dari Malang, ya. Kita tahu Malang adalah daerah dengan transmisi lokal, jadi kita tidak bisa mengatakan dia klaster apa. Tapi ada 1 dan itu yang sembuh tadi malam, ya. Selama kurang lebih 1 bulan yang bersangkutan dirawat di Wisma Atlet, di Rumah Sakit Parikesit dan di Wisma Atlet, dan itu sudah sembuh. Kemudian ada Magetan, Magetan itu 1. Tapi dari maksudnya Temboro 1, Magetan 1. Nah, kemudian sisanya adalah saudara-saudara kita yang merupakan pelaku perjalanan dari Goa. Nah, pelaku perjalanan dari Goa ini sebenarnya sudah pulang ke kita itu sekitar akhir Maret, ya, sekitar minggu ketiga bulan Maret, di awal-awal pandemi sebenarnya. Dan pada saat itu kita telah melakukan karantina terhadap saudara-saudara kita itu ya, karantina sesuai dengan aturannya, yaitu karantina 14 hari. Nah, namun pada saat itu kita mengalami keterbatasan di dalam hal penegakan diagnosis, ya, di dalam hal deteksi dini dan penegakan diagnosis, karena kondisinya yang namanya rapid test itu pada 2 bulan yang lalu itu langka, sangat susah. Tidak hanya di Kukar, tapi juga di Kaltim, tapi juga di Indonesia dan bahkan di dunia. Karena apa? Karena pandemi ini, namanya juga pandemi, melanda seluruh dunia, dan ada mungkin orang-orang yang melakukan panic buying, ya. Panic buying itu tidak hanya masker, tapi juga negara-negara tertentu yang mungkin kemudian menyetok rapid test, kemudian VTM dan lain sebagainya, sehingga itu tidak diimbangi dengan kemampuan daripada supplier untuk memproduksi. Karena kondisi yang seperti itu, dan itu bukan kondisi Kukar saja, itu adalah kondisi dunia. Nah, pada saat itu bukan kita tidak punya uang, bukan pemerintah daerah tidak menganggarkan, tapi barangnya itu cenderung tidak tersedia. Kalaupun tidak tersedia, itu dengan harga yang tidak masuk akal, sehingga ketika akan diadakan dengan pengadaan dengan tata cara pemerintah, itu tentu akan menimbulkan masalah. Sehingga pada kondisi saat itu logistik kita sangat terbatas dan kita tidak dapat melakukan sesuatu secara ideal. Nah, jadi itulah kenapa teman-teman kita dari Goa itu baru pada akhir-akhir April itu kita lakukan pemeriksaan rapid dan selanjutnya PCR dan selanjutnya. Tadi disebutkan klaster, Bu Yuli. Jadi adakah karakteristik khusus dari masing-masing klaster dan apakah kita sendiri punya di Kukar ini transmisi lokal? Ya, kita memang ini belum ada penelitian secara resmi, tapi kalau andaikan ini diteliti, menurut saya setiap klaster ini ada perbedaannya. Karena kita tahu bahwa di jurnal-jurnal internasional dikatakan bahwa yang namanya SARS-CoV-2 ini, ya, virus dari COVID-19 ini, dia sudah bermutasi 11 kali. Dari awal mula nenek moyangnya di Wuhan pertama kali itu dia sudah 11 kali. Dan tentu itu sangat mungkin kita pahami bahwa namanya juga makhluk hidup, ketika dia berada di suatu kondisi
yang mungkin berbeda kelembapannya, mungkin berbeda kondisi segala sesuatunya, dia akan menyesuaikan diri. Dan kalau kita lihat di awal-awal WHO merilis bahwa masa inkubasi itu adalah 0 atau 2 sampai 14 hari. Ya. Namun kita lihat kenyataannya di dalam penelitian yang dilakukan di Wuhan juga pada sekitar 300-an pasien dengan PCR positif, ternyata juga ada yang kita sebut sebagai outlier gitu, outlier population. Jadi dia melebihi dari 14 hari itu. Di situ dikatakan paling tinggi itu 28 hari. Nah, ini goa ini sesuatu yang sebenarnya harusnya diteliti di tingkat mungkin di tingkat dunia atau di Indonesia setidaknya. Karena sampai hari ini pun di mana-mana itu goa gitu yang sedang banyak, dan ini sudah lama gitu, sudah lebih dari 1 bulan. Dan ini kita kenyataan memang menurut saya awalnya Mbak, secara teori saya mengatakan bahwa karena sudah lebih dari 1 bulan, mestinya yang positif, yang reaktif adalah imunoglobulin G kita sebut ya. Itu adalah antibodi yang datang terlambat gitu ya dibanding imunoglobulin M. Saya pikir mestinya PCR-nya akan negatif. Artinya sisa-sisa virus aja atau kulit-kulitnya doang gitu. Ternyata tidak. Ternyata PCR-nya positif, kemudian kita ulang lagi masih positif. Jadi PCR kedua itu masih positif lagi. Padahal bayangan saya sudah menjadi negatif. Nah, ini menurut saya karakteristik dari klaster goa ini yang perlu kita buka mata kita bahwa memang ilmu kedokteran itu tidak bisa 1 tambah 1 adalah 2. Gitu, Mbak. Ini termasuk yang OTG itu, Bu Yuli, orang tanpa gejala? Ya, jadi perlu saya sampaikan, saya jelaskan di sini bahwa kita sudah memprediksi bahwa kita akan banyak seperti ini sejak teman-teman kita dari goa itu kita lakukan RDT dan ditemukan dari mereka IgM-nya itu masih pada positif. Sehingga kita langsung melakukan karantina, walaupun PCR-nya belum ada, dan yang bersangkutan sama sekali banyak di antara mereka yang tidak ada gejala. Jadi murni apa yang kita dapatkan ini merupakan hasil dari penelusuran kasus, pencarian kasus atau tracking. Jadi tidak ada gejala, kita rapid ternyata reaktif, kita karantina, kemudian kita PCR ternyata positif. Dan jadi total ODP Bu Yuli sampai dengan saat sekarang ada berapa ribu? Total apa? Orang dalam pemantauan? Orang dalam pemantauan sekitar 700 hari ini 780-an ya, sekitar itu. Tapi ini adalah OTG, Mbak, bukan ODP. Ya. Jadi kalau OTG itu ODP itu orangnya punya keluhan. Belum tentu dia pelaku perjalanan di transmisi lokal, tapi berarti bisa saja lebih besar jumlahnya. Jumlah apa itu, Mbak? Jumlah OTG tadi orang tanpa gejala dengan ODP yang punya keluhan dan yang tidak punya keluhan. Oh ya, bisa. Karena OTG itu adalah biasanya pelaku perjalanan. Data pelaku perjalanan kita adalah 4.000 sekian sampai hari ini. Namun tentu kita tidak akan menganggap semua pelaku perjalanan itu adalah OTG ya. Karena kalau mereka tidak ada riwayat kontak erat dan tidak berdasarkan tracking, tidak berasal dari salah satu klaster yang kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa klaster Kukar ini, kita mesti lihat di daerah-daerah lain seperti apa dinamikanya. Kita lihat, di sana ada klaster ini, kita juga harus cari di tempat kita. Jadi kita harus seperti itu terus, karena ini community disease gitu. Baik, sebelum saya ke Pak Sekda terkait kebijakan pemerintah daerah, satu lagi ke Bu Yuli. Ini soal ketersediaan alat diagnostik. Kalimantan Timur ada 3 rumah sakit, Bu Yuli, yang sudah punya alat untuk uji sendiri, Balikpapan, kemudian Sangatta, dan juga Berau. Nah, Kutai Kartanegara, seperti apa nih sampai dengan saat ini kondisinya? Ini siapa, Pak Sekda atau saya? Untuk Bu Yuli dulu, nanti terakhir baru ke Pak Sekda soal kebijakan. Iya, kalau untuk alat diagnostik kan kita bagi ya, ada untuk melihat antibodi. Antibodi itu adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh tubuh akibat masuknya virus ke dalam tubuh kita. Jadi untuk melihat antibodi itu kita sebut dengan RDT atau Rapid Diagnostic Test. Kita memiliki di Kukar ini berdasarkan dengan dana BTT kita membeli sekitar
12.000 RDT. Itulah yang kita gunakan sekarang. Kita gunakan baik untuk pelaku perjalanan dengan klaster tertentu, untuk kontak eratnya, kemudian untuk para pasien yang berisiko, yang rentan, dan wacananya ini sebentar lagi kita akan mengembangkan tracking kita untuk tidak hanya kontak erat tapi kontak-kontak sosial. Artinya kalau tadinya kita hanya terbatas pada orang satu rumah saja dengan yang terkonfirmasi positif, setelah ini kita sudah bicarakan, ini sudah dalam proses persiapan, kita akan bergerak ke kontak sosial. Artinya yang bersangkutan itu biasanya sosialisasinya dengan siapa, dia sehari-hari dengan siapa, itu akan kita kejar untuk kita periksa selanjutnya. Itu terkait dengan untuk pemeriksaan antibodi. Kemudian terkait dengan pemeriksaan badan virusnya sendiri, itu yang kita sebut PCR. PCR itu tujuannya tuh untuk memang betul-betul melihat badan virusnya ada atau tidak, bukan akibat dari virusnya. Nah, untuk PCR ini kita harus tahu bahwa sebelum kita bicara tentang mesin untuk memeriksa PCR-nya atau yang kita sebut tes cepat molekuler itu, mesin tes cepat molekuler, itu ada perangkat yang kita sebut sebagai VTM. VTM itu virus transport media. Jadi ada kecil begitu, virus transport media itu isinya adalah makanan virus. Jadi ketika swab tenggorok seseorang diambil, kemudian dimasukkan ke situ, sehingga virusnya hidup. Nah itu kemudian yang akan diperiksa, gitu, diperiksa dengan alat yang disebut sebagai tes cepat molekuler itu. Nah untuk UKAR itu kita sudah membeli sejumlah 1.000 VTM. Dan sekarang ini sudah ada sekitar 500, itulah kenapa di dalam beberapa hari ini punya UKAR itu banyak sekali. Sekali keluar itu bisa sampai 50 hasil. Karena kalau di awal-awal 2 bulan yang lalu, kita itu cuman punya 10, punya 5. Jadi walaupun potensi yang mau kita periksa itu besar, kita nggak bisa meriksa. Jadi untuk mengambil swab aja, memasukkan itu, VTM-nya itu sangat terbatas. Kita cuma dapat di awal-awal, ketika kita tidak bisa membeli sendiri karena tidak ada di pasaran, kita dapat jatah dari kementerian, ya. Kita dapat 10 itu terus. Nah, sekarang kita udah punya VTM banyak, kemudian kita bebas mau mengambil swab berapa aja. Dan kita akan berencana untuk pesan lagi. Nah, kemudian kita masih kirim ke Surabaya. Tapi kira-kira mungkin mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jika tidak ada kendala, minggu depan itu alat kita mudah-mudahan sudah datang. Jadi Pemkab UKAR lewat BTT-nya membeli alat PCR yang sudah kita daftarkan juga ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk diakui sebagai diakui menjadi jejaring laboratorium untuk COVID, salah satu yang ada di Kaltim. Jadi jangan kaget nanti masyarakat beberapa minggu ke depan akan lebih banyak lagi kasus kita, kemungkinan seperti itu. Bukan karena kita tidak bekerja, Bu Yuli. Justru ini kita memperlihatkan kinerja kita. Kita mencari terus supaya kita tidak kaget tiba-tiba. Kita selalu berusaha gini, jangan sampai tiba-tiba orang datang ke rumah sakit itu sudah ini ya. Ini kan kita temukannya OTG. Artinya secara mortalitas, secara angka kematian pasti akan rendah ketika kita temukannya tidak ada gejala. Tapi kalau orangnya sudah datang dengan keluhan yang severe berat, maka akan sulit kita berbuat apa-apa karena kita tahu bahwa COVID ini belum ada obatnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli. Saya bergeser ke Pak Sekda. Pak Sekda, soal kebijakan pemerintah Kutai Kartanegara, banyak juga yang memuji Kutai Kartanegara dinilai sangat responsif. Bantuan anggaran untuk COVID-19 129 miliar rupiah bisa jadi nanti di-upgrade lagi. Bagaimana kebijakan pemerintah sejauh ini, Pak Sekda? Halo, Pak Sekda? Halo. Ya. Saya ulangi, terkait penanganan kebijakan COVID-19 di Kutai Kartanegara, sebenarnya kita selalu berlandaskan pada status kebencanaan yang ada. Jadi awalnya KUKAR itu status kebencananya ditetapkan sebagai status siaga darurat tanggal 16 Maret tahun 2020. Karena pada waktu itu memang mereka yang terkonfirmasi positif belum ada, kemudian sebaran warga kita yang terdampak juga masih baru di 3 kecamatan. Nah, ketika keadaan terus terjadi dari hari ke hari, kemudian
pada saat status siaga bencana, kita hanya menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan sosialisasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan antisipasi, kemudian juga kegiatan yang berkenaan dengan preventif. Anggarannya waktu itu dialokasikan hanya sekitar 9, sekian miliar. Pada perjalanannya kemudian ketika pandemi ini terus merebak di hampir seluruh kecamatan dari 18 kecamatan kita saat itu, pada tanggal 31 Maret itu sudah mencapai hampir 15 kecamatan. Kemudian ketika kami evaluasi, semakin penyebaran semakin banyak, kemudian jumlah yang terdampak semakin besar, maka kita menetapkan status tanggap darurat. Dari status tanggap darurat itulah barusan kita bisa menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berkenaan pada kegiatan penanganan yang lebih masif, termasuk tadi misalnya pembelian alat-alat untuk tes, kemudian bagaimana kita mempertimbangkan kemungkinan dampak-dampak yang muncul, dan Pak Bupati sendiri kemudian menetapkan status itu, dan sejalan dengan ditetapkannya kebijakan bahwa Ketua Gugus Tugas yang awalnya itu dijabat oleh Sekda selaku ex officio, kemudian pada tanggal 1 April itu diarahkan langsung oleh Kemendagri, diambil alih untuk seluruh Indonesia oleh kepala daerah. Nah, saat itulah kemudian Pak Bupati mengajak kami untuk mendiskusikan, melihat dampak yang semakin luas, kemudian beliau menyampaikan 3 arahan kebijakan yang harus kami lakukan. Yang pertama di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial, dan di bidang kesehatan. Terkhusus karena ini masalah kesehatan, maka memang anggaran terbesar yang dialokasikan untuk tanggap darurat itu untuk di bidang kesehatan. Nah, kemudian simultan dengan penanganan kami di bidang kesehatan, kemudian kita juga memperhitungkan dan mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi, termasuk juga adanya arahan dari pemerintah pusat yang menyampaikan kepada seluruh daerah untuk mulai juga membuat skenario penanganan sebagaimana yang juga sudah kami lakukan, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kesehatan. Kami kemudian mengambil langkah-langkah, pertama mengidentifikasi wilayah-wilayah terdampak dan orang-orang terdampak. Kemudian juga mengambil langkah-langkah antisipatif supaya penyebaran atas virus corona ini tidak semakin masif terjadi di wilayah Kukar. Di antara yang kami lakukan adalah bagaimana mengisolasi orang-orang yang masuk ke wilayah Kukar. Ya, yang paling terlihat saat itu adalah mahasiswa yang masuk dari wilayah di luar Kukar karena sekolah, karena kuliah. Kemudian kami membuka posko di setidaknya ada di APT Pranoto, kemudian di Bandara Sam Balikpapan, kemudian juga di Pelabuhan Semayang Balikpapan, juga di Pelabuhan Samarinda. Kami menempatkan orang-orang yang bertugas di wilayah itu untuk memastikan mereka semua teridentifikasi sebagai pelaku perjalanan yang akan masuk ke Kukar. Terkhusus untuk mahasiswa dan mahasiswi itu kita tangani secara khusus ya, mereka kita tempatkan di beberapa hotel, kemudian di beberapa penginapan. Awalnya ini memang terus terang belum sempat kami perkirakan, tapi ketika jumlahnya semakin meningkat, kami harus serius menangani ini. Kenapa? Mereka adalah aset-aset Kukar ya. Mereka juga alhamdulillah dalam kepulangannya ini mudah kita koordinir melalui orang tua, meskipun di antara yang kami coba untuk fasilitasi sebanyak kurang lebih hampir 537-an sampai beberapa minggu yang lalu sudah selesai semua, itu ada beberapa juga di antaranya yang memilih isolasi mandiri di rumah. Dan terbukti di antara mereka itu salah satu di antaranya kemudian terkonfirmasi positif. Kebijakan isolasi para mahasiswa ini memang sepertinya sederhana, tapi yang kami lakukan sebenarnya di tempat-tempat isolasi itu adalah pertama memberikan edukasi kepada mereka seperti apa seharusnya orang yang berasal dari daerah terjangkit. Bagaimana seharusnya protokol kesehatan itu dilakukan, bagaimana mereka bisa hidup
dengan protokoler yang seharusnya di masa pandemi ini. Dengan harapan bahwa nanti ketika mereka selesai diisolasi, mereka bisa menyampaikan informasi itu kepada orang-orang di sekitar mereka di mana mereka berada. Iya. Ya, meskipun untuk hal itu kami terus terang aja memang relatif agak ekstra ya, karena setiap hari kami harus mengurusi semua kebutuhannya. Dan yang lain yang perlu juga saya pahamkan di kesempatan ini adalah sebenarnya kebijakan karantina itu diatur oleh Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ya, jadi apa yang kami lakukan insya Allah linier dalam pengertian aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah, sekali lagi kami bersyukur bahwa tidak ada penularan yang terjadi karena mereka selesai diisolasi. Kebijakan lain terhadap pendatang yang masuk di KUKAR, kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang ada, baik di SKK Migas atau perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan, untuk bersepakat bahwa seluruh pekerja yang masuk dari wilayah luar Kalimantan Timur ke KUKAR itu harus teridentifikasi dengan jelas. Ya, dengan SKK Migas misalnya yang tadinya mereka bekerja 2 minggu kerja, 2 minggu off, kemudian Pak Bupati menulis surat terbuka kepada seluruh kontraktor SKK Migas untuk memastikan mereka mereschedule waktu bekerja itu, dan terjadi alhamdulillah saat ini mereka bekerja 1 bulan kerja, 1 bulan off. Dan ketika mereka bekerja, mereka sudah kita pastikan sudah lolos dari uji rapid test yang negatif gitu ya. Jadi mereka sudah negatif maksud saya. Nah, termasuk untuk kegiatan-kegiatan di perkebunan juga kita adakan konsolidasi melalui kegiatan Vkom yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Di luar itu kebijakan yang juga kami lakukan terhadap orang masuk ke KUKAR supaya bisa teridentifikasi. Di samping kita membuka layanan online untuk masyarakat yang ingin masuk ke KUKAR, juga kami mengoptimalkan fungsi pos-pos pelaksana di kecamatan. Jadi di kecamatan itu adanya poslak. Pak Camat itu ketua pos pelaksana di kecamatan. Kebijakan di kecamatan tentang membentuk atau tidak membentuk pos-pos itu sangat kami sarankan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Ada desa yang boleh menutup, silakan kalau memang mereka ingin memastikan tidak bisa memfilter atau menjaring orang. Jadi mereka lebih baik tutup secara keseluruhan, tapi untuk hal-hal tertentu misalnya untuk distribusi sembako mereka terbuka. Dan saat ini alhamdulillah di antara kebijakan yang terbaru yang coba kami lakukan adalah mendelegasikan kewenangan karantina itu sampai ke tingkat kecamatan. Ya, kenapa? Karena memang terbukti hari ini bahwa setidaknya ada 4 kecamatan di KUKAR yang sudah terjadi transmisi lokal. Dari Kenohan, kemudian Muara Badak, kemudian Tenggarong Kota, dan terakhir terjadi di Lojanan. Ya, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan lokal yang kami lakukan ini bisa benar-benar direspon. Kami juga menyampaikan kepada seluruh camat terkait kebijakan ini, terkait wajib lapor orang pendatang yang biasanya tertulis di rumah Pak RT itu, biasanya 2 kali 24 jam, kita perintahkan seluruh camat untuk membuat surat edaran agar pendatang melaporkan diri ke RT setempat maksimal 1 kali 24 jam. Ini kebijakan khusus di saat pandemi ini yang kami keluarkan. Kalau tidak melapor bagaimana Pak Sekda? Kan masyarakat setempat kan tahu ya, masyarakat setempat pasti insya Allah tahu. Itu yang terjadi saat ini, masyarakat yang melaporkan ke institusi FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, posban, untuk menyarankan yang bersangkutan segera melaporkan diri, atau petugas kesehatan kami mendatangi mereka untuk memastikan mereka teridentifikasi, apakah mereka patut untuk diberikan pendampingan khusus, atau bisa langsung kita bisa berikan saran saja untuk isolasi mandiri secara ketat gitu. Ya, dinamika lain tentang penanganan COVID-19, ada data terakhirnya nanti mungkin bisa diupdate Pak Sekda kalau ini agak terlambat datanya. 40.000 Pak yang terdampak COVID-19. Ini bagaimana perlakuannya Pak terhadap warga kita? Jadi terhadap warga yang terdampak, tadi saya ulangi, dasar penanganan kami adalah aturan. Pak Bupati selalu ingatkan kepada kami supaya dalam bertindak dan melakukan penanganan dasarnya adalah aturan dan data.
Oleh karena itu, dari sisi aturan yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kewajiban pemerintah atas masyarakatnya yang dikarantina karena sebab-sebab tertentu, maka kebutuhan pokok dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena dasar pemikiran itulah, maka dalam petunjuk pelaksanaan penanganan COVID, khususnya yang berkenaan dengan penyaluran sembako atau bantuan sosial atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat, kami sebutkan bahwa di antara yang wajib menerima sembako itu adalah pertama mereka yang terdampak langsung, yaitu mereka yang OTG, OTP, PDP juga positif, dan yang terdampak tidak langsung. Dari laporan seluruh camat verifikasi atas data yang disampaikan oleh desa dan kelurahan serta Pak RT, sampai saat ini kita sudah memfasilitasi untuk penyaluran sembako tahap pertama itu kurang lebih 51.801 orang. Ya, itu sudah tersalurkan, telah terdistribusikan sampai kemarin. Dan sekarang kami sedang bersiap untuk menyalurkan tahap kedua, karena di dalam penanganan yang sudah kami rencanakan dalam dana BTT yang tadi saya sebutkan kurang lebih 129 miliar sekian-sekian, itu diperuntukkan untuk penanganan 2 bulan termasuk untuk sembako. Baik, saya ingin mendengarkan catatan kritis dari akademisi FISIP Unikarta. Ada Pak Surya Irvani. Pak Irvani, kalau melihat tadi begitu banyak kebijakan yang sudah diambil, bahkan beberapa daerah lain itu mengapresiasi kebijakan Kutai Kartanegara yang dinilai sangat responsif. Catatan dari Pak Irvani seperti apa Pak dalam penanganan COVID kali ini? Ya, yang jelas pertama saya harus jujur mengakui kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bukar lewat tim gugus tugas. Ya, ini bukan karena ada Pak Sekda ya Pak? Kenapa? Ini bukan karena pas didengarkan sama Pak Sekda kita puji-puji ya Pak? Oh, enggak. Saya harus objektif. Kalau saya mau hajar, saya hajar setelah ini. Yang jelas begini, menurut saya apa yang dilakukan oleh tim gugus tugas Kukar itu sudah on the track, ya. Apa yang sudah dilakukan memang sudah ada pada jalur yang benar. Walaupun kita tidak menutup mata, masih ada beberapa kekurangan di sana sini. Ya. Tapi apapun itu, Pemkab sudah cukup maksimal menerapkan berbagai kebijakan dalam konteks menangani COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan mendasar yang dihadapi oleh Pemkab Kukar bahkan se-Indonesia menurut saya itu adalah persoalan akurasi dan validasi data. Validitas data. Apa buktinya? Lihatlah bagaimana keriuhan di media, termasuk media sosial, bagaimana orang mengkritisi, oh ini dapat bantuan, ini nggak dapat bantuan, oh ini kenapa yang dianggap mampu dapat, yang tidak mampu dapat, itu refleksi betapa persoalan data itu persoalan yang paling mendasar. Sekarang kita mendapatkan hikmah yang luar biasa bahwa kasus pandemi ini mengingatkan kita bahwa data itu penting, ya. Pemerintah daerah itu saya harus katakan bahwa termasuk yang menjadi korban, ya, betapa tidak koordinatifnya, ya, apa yang dilakukan oleh kementerian. Berbagai macam bentuk bantuan yang diberikan dengan besaran yang berbeda, dengan kriteria yang berbeda, itu menjadi persoalan di lapangan, ya. Bayangkan betapa orang begitu mendengar bantuan A misalnya, dapat bantuan tunai 600.000, kemudian dapat bantuan lagi misalnya 150.000. Kalau dihadapkan pada pilihan A, saya pengen 600.000, karena ketentuannya mengatakan apabila sudah dapat bantuan A, dia tidak boleh dapat bantuan B. Ya. Jadi Jakarta itu menurut saya memandangnya sangat generalistik gitu loh. Ya. Jadi mungkin kalau Jakarta mendata Jakarta itu gampang, tapi tidak akan memahami bagaimana konteks Sumatera, bagaimana konteks Kalimantan, konteks Papua dengan pelosok-pelosok yang demikian jauh jangkauannya. Nah, itu yang maksud saya harus juga dipahami oleh masyarakat kita, ya. Jangan sampai asal nyinyir begitu, asal sinis begitu, ya. Begitu melihat ini, ini Pemda nggak becus, oh ini Pemda nggak segampang itu. Saya mengikuti bagaimana proses ini berjalan, betapa data itu luar biasanya,
Dan seringkali yang terjadi kita dimainkan dengan deadline begitu. Ya deadline, oh harus ya data sudah lengkap ya harus store ya ke sini harus store. Padahal nggak segampang itu gitu. Nah ini persoalan yang menurut saya harus disikapi dengan sangat bijak ya agar kemudian ke depan basic data kita itu harus diperbaiki. Gitu. Tapi dari sisi kemasyarakatan, kultur Kutai Kartanegara ya, masyarakat Kukar, itu memang sudah taat aturan tidak? Karena misalnya sudah disiplin tidak untuk tetap berada di rumah saja. Oh ya, kalau ini harus lebih masif ya. Saya kebetulan di Tenggarong dengan posisi masih kategori pusat kota Tenggarong. Saya kadang-kadang terenyuh juga melihat ketika bagaimana kondisi di Tenggarong itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya, saya mau contohkan beberapa titik, misalnya Jalan Maduningrat menjelang sore, ya, itu jangankan mobil, sepeda motor pun susah lewat, walaupun dengan satu arah. Ya, itu menandakan betapa tingkat kesadaran masyarakat masih jauh. Ya, tingkat kesadaran masyarakat masih jauh tentang bagaimana mereka harus menjalankan semua protokol kesehatan yang sudah dihimbau jauh-jauh hari oleh pemerintah. Nah ini sebenarnya saya khawatir juga kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi ada banyak orang tanpa gejala yang kemudian tidak terdeteksi dan itu berada di kerumunan massa yang demikian banyak tadi, ya kita tinggal menunggu bom waktu gitu kira-kira akan meledak. Kalau yang saat ini kita bersyukur karena yang terkonfirmasi positif adalah mereka-mereka yang sudah jauh-jauh hari di karantina baik mandiri maupun oleh tim gugus tugas. Kita memang tidak menginginkan bencana ini terus berkelanjutan, tetapi banyak sekali prediksi yang mengatakan akan cukup lama, bahkan WHO sendiri terakhir menyatakan tidak akan pernah hilang COVID-19 ini. Catatan penting yang harus ingat oleh pemerintah daerah, termasuk juga dari sisi kesehatannya. Menurut Pak Irvani, apa yang langkah konkret yang benar-benar harus kita lakukan, Pak? Jadi agar bergerak searah melawan COVID-19. Yang jelas yang paling pertama adalah melakukan mapping yang komprehensif, ya. Karena begini, kalau kita melakukan generalisasi terhadap perlakuan misalnya saya mau contohkan, kita pakai bahasa sederhana lah, pakai bahasa yang paling diingat oleh publik. Lockdown misalnya ya, Tenggarong, Kukar, kita bicara Kukar. Kemudian lockdown Tenggarong misalnya ya, karena ada banyak kasus di Tenggarong. Lockdown di Muara Badak misalnya, karena kasus banyak di Muara Badak. Lockdown di Lojanan misalnya. Kalau memang faktanya, datanya menunjukkan seperti itu silahkan. Tapi jangan kemudian digeneralisir, yang misalnya Tabang nggak punya kasus juga lockdown misalnya, yang kemudian menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, yang kemudian itu juga akhirnya menjadi beban bagi pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penanganan dampak sosial dan dampak ekonomi. Menurut saya, pemerintah hari ini adalah melakukan mapping yang komprehensif, yang menyeluruh, agar kemudian langkah-langkah kita strategis, ya terarah, yang kemudian bisa tapi saya mohon maaf, ya daerah-daerah yang tidak perlu direlaksasi jangan dulu, ya. Tapi Pak Irvani mungkin penggunaannya jangan lockdown, Pak, nanti ditegur sama pusat, Pak, harus PSBB. Baik, Pak Irvani, terima kasih. Saya ke Bang Akbar. Ini kan tagline kita bergerak searah melawan COVID-19. Nampaknya Bang Akbar selaku influencer ya, karena channel YouTube-nya di subscribe 1.500 lebih ya. Kemudian follower dari Instagram-nya 19.000 lebih. Apa yang sudah dilakukan influencer ini? Terakhir kalau tidak salah ada ikut Borneo Voices ya, Bang Akbar ya? Iya, lintas Kalimantan. Lintas Kalimantan. Total donasinya ada berapa, Bang Akbar? Kalau boleh kita sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi nih. Kalau yang kita kerjakan Borneo Pride itu bukan dalam bentuk donasi, jadi kita membuat sebuah gerakan seniman-seniman yang dianggap mampu menarik massa banyak itu berkumpul dalam satu proyek. Jadi kita membuat lagu dari Kaltim, Kalbar, Kalsel, dan Kalimantan Utara itu semua jadi satu proyek. Jadi kita sebenarnya tujuannya adalah membuat video yang mengingatkan teman-teman untuk tetap di rumah gitu, seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang kan akhirnya ngeluh nih, Mbak. Kita nyebutnya dari sudut pandang anak-anak muda itu, kita menganggapnya bahwa pekerjaan yang paling terdampak di era awal adalah seniman. Jadi karena
ketika mulai marak isu COVID-19 itu yang pertama kali di stop adalah pekerjaan yang berbasis kerumunan massa, yaitu seniman-seniman pekerja event. Karena dianggap mampu mengundang massa dalam jumlah besar. Akhirnya semuanya Jadi sedih juga ini Rockin Borneo mau nggak mau tunda dulu nih. Semuanya. Yang harusnya Rockin Borneo di 22 Agustus pun akhirnya tunda. Semua. Jadi hampir semua event dari corporate pun sama corporate itu membatalkan hampir sampai ke Desember. Jadi semua seniman pekerja event itu kehilangan pekerjaan. Dan dalam satu event kebayang Mbak, ada pekerja panggung aja tuh ada puluhan orang, terus pekerja lighting, pekerja sound system, talentnya, artisnya, anak bandnya, yang ngurusin artworknya, desainnya, itu ada puluhan orang dalam satu event yang kehilangan pekerjaan. Jadi dikalikan sendiri jika dalam satu waktu atau satu kecamatan itu mempunyai hampir 10 event, berarti ada berapa ratus orang sekaligus yang kehilangan pekerjaan seperti itu. Dan akhirnya kita membuat gerakan, kita membuat gerakan tadi, membuat lagu, seniman-seniman yang mampu mewakili skenanya masing-masing akhirnya membuat gerakan itu. Karena sebenarnya yang kita takutkan adalah sakit yang berlebihan itu sebenarnya kekhawatiran yang berlebihan. Jadi ayo kita senang-senangin dulu itu persepsi yang lagi di rumah supaya nggak terlalu kalut dan panik seperti itu. Dan nggak bosan ya, akhirnya harus ngumpul-ngumpul lagi di luar. Jadi biar di rumah saja, stay at home. Bang Akbar selaku influencer kan ada, saya tadi lihat-lihat Instagramnya Bang Akbar, ada narasi Akbar Haka. Tapi nampaknya belum menyentuh soal bagaimana memberikan edukasi yang benar ya, soal kan ini followernya banyak, pembacanya atau penikmatnya, penontonnya banyak. Ada keinginan untuk nanti mungkin menyampaikan edukasi seputar OTG itu apa, ODP apa, bantu-bantu Bu Yuli dan kawan-kawan tenaga medis dan paling terakhir kata Bu Yuli. Siap. Ya itu channel baru saya buat 1 minggu yang lalu. Sedangkan channel yang lama kan di Source TV udah di 9.000 lebih, ya hampir 10.000 udah followernya. Kalau channel Akbar Haka Narasi itu sebenarnya saya cuman ngajak teman-teman yang bosan, Mbak. Karena teman-teman tuh uploadannya marah dengan pemerintah. Social distancing diterapin, tapi transportasi umum dibuka di mana-mana. Jadi udah mulai marah, pekerja event udah mulai marah. Akhirnya kita ngasih sesuatu supaya teman-teman yang tidur-tiduran di rumah mereka dapat asupan nutrisi yang bermutu gitu. Jadi tontonan yang menarik. Akhirnya kita cerita yuk bagaimana waktu kita menggerakkan Rockin Borneo ketika misalkan band A minta makanannya nggak boleh ini, susunya nggak boleh mengandung laktosa karena takut diare, suhu ruangan mereka yang bolehnya hanya 28 derajat. Jadi kita cerita-cerita pengalaman yang tidak bisa diakses semua orang. Akhirnya itu kita ceritakan. Jadi mengalihkan perhatian gitu Bang Akbar. Mengalihkan perhatian. Karena apa? Karena saya juga akhirnya menghindari, Mbak. Bukannya saya tidak mau membantu mendistribusikan berita COVID. Saya berpikir bahwa mungkin ada beberapa teman yang pekerja event atau seniman udah mulai kepenuhan otaknya dengan berita COVID. Jadi mereka udah mulai khawatir. Yuk kita ngasih mendistribusikan berita yang di luar COVID dulu, yang bisa dianggap. Jadi Bang Akbar kalau menangkap sinyal dari para milenial kita, apa yang diharapkan sesungguhnya dari pemerintah? Yang diharapkan sebenarnya ya sama aja di mana-mana. Cepat ini segera berakhir, Mbak. Karena memang akhirnya semuanya terhenti, semuanya diam di rumah. Ada kecenderungan orang-orang yang suka memang di rumah, ada yang enggak. Yang kita nyebutnya generasi rebahan. Tapi sebenarnya kalau kita menyimak ini memang era 4.0 memang benar-benar bekerja. Internet of Database akhirnya mulai benar-benar bekerja. Orang akhirnya mulai terjun ke hal-hal yang berbau digital karena menurut riset saja keuntungan dari provider handphone itu mulai naik dari kartu karena begitu tingginya penggunaan dari Internet of Database. Selain itu pula akhirnya kita nyebutnya gaya hidup manusia memang udah mulai berubah. Jadi memang akhirnya orang-orang di dunia mulai merubah perilaku hidup mereka dan tertinggi adalah bergantung dengan teknologi dan database tadi, Mbak. Oke, jadi Pemda memang diharapkan pada saat memberikan mendiseminasi informasi ya, memberikan informasi secara luas itu memanfaatkan teknologi juga. Seperti AM Parikesit nih, saat ini kita adakan talk show Zoom ya. Baik, Bang Akbar, satu terakhir kan kita tidak bisa menafikan juga peranan influencer begitu besar. Misalnya Rahel dengan sekali posting bisa mengumpulkan miliaran rupiah. Bang Akbar sendiri nih ada rencana dengan para influencer di wilayah Kutai Kartanegara untuk mengumpulkan donasi dan membantu kerja-kerja pemerintah kita. Oke, kalau donasi kita udah kita lakukan di awal, udah terkumpul hampir 10 juta.
10 Jadi juta. 10 juta donasi. Kita waktu itu tujuannya pengen beli kurma segala macam, vitamin dan segala macam buat teman-teman yang bekerja di gugus depan. Ya. Dan kalau target selanjutnya adalah kita maunya teman-teman yang satu frekuensi, ayo kita buat lagi hal-hal yang menyenangkan dalam arti tadi kita orang biarinlah media udah semuanya memblow up tentang COVID-19, tentang keresahan, tentang kekhawatiran, yuk kita membuat hal seru-seruan tetapi kita buka donasinya. Sekarang kan bisa menggunakan GoPay atau OVO, jadi orang berbayarnya sawernya bisa via online gitu. Jadi uangnya berbentuk digital gitu Pak. Jadi nggak harus membuka donasi dengan bank apa, kita bisa udah mulai bayarnya secara digital. Jadi, kapan lagi bisa nyawer Bang Akbar ya? Vokalis kita ya. Bang Akbar, terima kasih banyak ya. Saya bergeser dulu ke Pak Sekda. Tadi Pak Sekda mohon izin, Pak Irfani bilang mapping kita itu harus semakin diakurasi begitu. Tanggapannya Pak Sekda? Mapping yang dimaksud sini saya masih belum jelas ya. Tapi kalau pendataan lah ya Pak. Jadi begini, kalau berkenaan dengan mapping pendataan yang dimaksud adalah mereka yang terdampak atau harus menerima jaring pengaman sosial atau bantuan sembako lah, katakanlah bahasa sederhana seperti itu, maka sebenarnya kami itu di awalnya sudah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak ini yang langsung dan tidak langsung. Tadi saya sampaikan, yang langsung jelas saya sampaikan tadi itu kriterianya ODP, OTG, PDP, dan positif. Tapi yang tidak langsung sebenarnya awalnya kami sudah punya data valid, yaitu masyarakat yang rentan miskin, kurang lebih jumlahnya 15.850. Di luar itu kami sebenarnya juga punya data yang kami himpun dari teman-teman OPD, masyarakat yang terdampak tidak langsung, misalnya masyarakat yang bekerja di sektor informal. Karena sekolah libur, maka kantin-kantin libur. Ya. Mereka yang bergerak di usaha kantin, kami identifikasi sebagai penerima bantuan. Kemudian karena tempat-tempat wisata tutup karena COVID ini, maka orang-orang yang bekerja di sektor wisata yang jual-jualan di kaki lima, di sekitar tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata tutup. Itu yang kita identifikasi sebagai penerima bantuan. Kemudian itu yang sektor informal, termasuk teman-teman yang bekerja di kegiatan bakso keliling, tukang jual pentol keliling, dan lain-lain, itu kita inventarisir. Setelah itu juga kita inventarisir mereka yang bekerja di sektor UMKM yang formal, seperti misalnya kegiatan yang berizin di sektor formal, entah itu ojol, entah itu kegiatan usaha salon dan tempat kegiatan tempat pelatihan. Itu juga kita sasar sebagai penerima manfaat. Namun demikian, ketika itu sudah kami eksekusi, kami tetapkan sebagai penerima manfaat, kami sampaikan kepada Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, supaya diidentifikasi. Dan alhamdulillah sudah kita eksekusi. Ternyata belakangan juga ada kelompok lain yang sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi ini, misalnya ada PHK, masyarakat kita yang ter-PHK, meskipun kita fasilitasi mereka dengan cara mendaftar sebagai pekerja dari kartu pencari kerja itu. Kemudian juga mereka juga yang terakhir kita juga mendapat masukan dari masyarakat. Mohon izin nih Mas Akbar, misalnya teman-teman yang biasanya bergerak di bidang kegiatan hiburan, organ tunggal, karena kegiatan-kegiatan pernikahan tidak ada, akhirnya mereka tidak ada usaha, tidak ada pendapatan. Itu juga sekarang sudah kita fasilitasi untuk kita bantu, diberikan bantuan. Tapi mohon izin Pak Sekda, pernah tidak mendengarkan dari masyarakat langsung, Pak kami belum dapat bantuan, meskipun usaha kita sudah maksimal mendata? Jadi begini Pak Marga, yang kadang-kadang ada beda persepsi tadi disampaikan oleh Mas Surya Irfani. Makasih Mas Surya. Maksudnya begini, ternyata kan masyarakat kita ini kan klasternya banyak gitu ya. Maksudnya penerima bantuan yang merasa harus mendapat bantuan ini banyak. Ada yang biasanya mendapat bantuan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk BLT, dalam bentuk PKH, oke. Nah itu pada saat yang bersamaan, ketika pemerintah daerah memberikan sembako, mereka mungkin secara nyata di lapangan memang orang miskin, tapi mereka tidak boleh kami kasih karena harus menerima bantuan dari pemerintah pusat. Kalau kami kasih berarti akan terjadi double account, double bantuan yang diberikan kepada seseorang, dan itu akan jadi temuan. Nah ada juga mungkinnya koreksi tadi disampaikan oleh Mas Irfani, kenapa ada kelompok orang yang kaya atau setengah kaya, ada yang punya TV, ada yang punya punya AC, kenapa dikasih? Tapi dalam kebijakan kita, karena mungkin mereka itu orang-orang yang ODP,
ya kan, itu kan tidak seluruhnya orang susah gitu. Tapi masyarakat kita yang karena pelaku perjalanan, kemudian dia harus dikarantina, maka juga harus mendapat bantuan itu, dan itu sudah kami sepakati dengan DPR. Ya, nah ini yang jadi masalah memang program pemberian sembako atau penyampaian program dari pengaman sosial ini saatnya tidak bersamaan diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Sehingga memang karena couplingnya beda-beda, maka kelompok masyarakat yang couplingnya belum saatnya dapat karena dapat dari pihak lain, itu yang komplain. Ya mudah-mudahan dengan cara penjelasan seperti hari ini bisa difahami oleh semua masyarakat bahwa kita memang bagi-bagi coupling kewenangan ini sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik, Pak Sekda, terima kasih. Saya harus dengan berat hati ini karena segmen akhir kita ini sudah waktunya mau berbuka puasa ya, kita harus siap-siap juga. Saya ke Jubir, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya. Ini closing statement masing-masing narasumber ya. Bu Yuli, strategi penanganan COVID, Bu, dari sisi kesehatan, apalagi yang akan kita lakukan dan dukungan seperti apa yang diharapkan dari Jubir ini kepada masyarakat di Kutai Kartanegara? Ya. Kita akan menjalankan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan dalam pengendalian penyakit menular. Jadi yang pertama adalah kita melakukan telusur tracking kasus atau pencarian kasus agar kita menemukan sedini mungkin. Kemudian jadi kita menyebutnya tracking, ya. Jadi ada 3T ya. Pertama tracking, kedua tes, ketiga treatment. Jadi kita melakukan tracking. Setelah kita temukan, kita tes, dan setelah memang ia terdiagnosa, maka kita lakukan treatment. Itu yang akan kita lakukan dalam penanganan ini secara komprehensif. Kemudian yang saya harapkan atau saya selaku juru bicara dari gugus tugas mengharapkan kepada masyarakat agar terus-menerus melaksanakan protokol COVID. Yang saya sebut protokol COVID itu pertama adalah menghindari kerumunan agar dapat melakukan physical distancing. Karena prinsipnya adalah physical distancing. Kita harus berjarak minimal 1 meter dari orang lain. Karena bisa saja orang lain itu OTG. Jadi kita tidak boleh menyentuh dan harus berjarak 1 meter. Karena bisa saja ketika dia bersin, ketika dia bicara, ketika dia tertawa, itu droplet bisa sampai ke kita. Kalau kita jaraknya kurang dari 1 meter. Kemudian yang kedua, yang sangat penting, merupakan senjata kita adalah masker. Bermaskerlah setiap kita bersama orang lain, baik di dalam maupun di luar ruangan. Itu yang sangat penting. Mengenai apakah harus berdiam diri di rumah, sebenarnya itu sekarang, Mas Akbar, sekarang itu kita bisa pertimbangkan, tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Irfani tadi, kita tentu melihat kondisinya masing-masing ya. Artinya, ketika harus keluar rumah karena harus mencari nafkah dan lain sebagainya, itu dapat dipertimbangkan dengan catatan ketika keluar rumah tetap dapat menjaga physical distancing dan tetap menggunakan masker. Kemudian tadi disampaikan bahwa disinggung sedikit tentang statement dari WHO yang mengatakan bahwa corona ini akan terus berada bersama kita. Itu adalah hal yang sangat wajar. Ketika vaksin belum ditemukan terhadap sebuah penyakit, maka dia akan tetap berada, walaupun kadarnya mungkin akan sangat berbeda-beda. Dia akan tetap ada karena dia ada ruang untuk terus berkembang biak, karena dia masih dapat menginfeksi orang per orang yang membiarkan dirinya terinfeksi. Karena kita tidak ada yang kebal. Oleh sebab itu, jaga diri kita, jangan terinfeksi. Apa caranya? Jaga jarak, kemudian menggunakan masker. Dan kita bisa mengatakan dia hilang di muka bumi kalau sudah terjadi eradikasi. Hampir semua pandemi itu masih ada sisa-sisanya, walaupun sedikit gitu. Yang betul-betul eradikasi adalah yang sudah ada vaksinnya, seperti polio ya. Itu kan eradikasi, tidak ada lagi di muka bumi. Nah, jadi itu kondisinya. Jadi kita harus siap dengan the new normal of life. Artinya kita harus selalu menjaga hidung kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita agar tidak terkontaminasi oleh droplet yang berisi virus corona. Itu, Mbak. Selaku juru bicara, memanfaatkan teknologi yang dikatakan Bang Akbar tadi untuk menjangkau ya informasi ini sampai kepada para milenial kita. Adakah memang disiapkan jalur khusus bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi seputar update COVID? Ya, kita memiliki hotline ya. Kemudian updating kita melalui berbagai channel, ada melalui website, baik website Dinas Kesehatan maupun website Pemda, juga melalui sosmed-sosmed yang ada. Baik, Bu Yuli, terima kasih banyak ya. Saya ke Pak Irfani, closing statement-nya dari akademisi Unikarta. Silakan Pak Irfani. Halo, Pak Irfani. Ya, halo. Silakan closing statement-nya.
Ya, yang pertama perkuat fungsi koordinasi antar stakeholder terutama yang berada di tim gugus tugas. Karena ini penting untuk memastikan langkahnya adalah searah. Itu yang pertama. Yang kedua seperti yang tadi saya perjelas sekali lagi, yang mapping yang saya maksud adalah bagaimana menemukan semua kondisi yang antar wilayah yang mungkin saja berbeda tadi. Banyaknya ODP, banyaknya PDP, bahkan yang terkonfirmasi yang sudah transmisi lokal. Karena kondisi yang berbeda itu akan memerlukan penanganan yang berbeda, sehingga tidak harus digeneralisir. Yang kedua. Yang ketiga, manfaatkan semua media untuk mempublikasi apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah, agar publik tahu. Yang keempat, yang terakhir, speed response terhadap berbagai informasi yang kecenderungannya masif. Ya, artinya pemerintah jangan sinis. Kalau misalnya, ini kok di Facebook banyak yang nyalain pemerintah ini. Lihat. Kalau dia sudah cenderungannya masif, mungkin ada kebenaran di situ yang harus segera direspon, yang harus segera diklarifikasi. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Jadi jangan alergi begitu, Pak Irvani ya. Baik, Pak Irvani, terima kasih banyak. Hati-hati, jangan lupa pakai maskernya Pak, karena dari Marangkayu ke Kutai Kartanegara ya. Nanti diperiksa. Saya lepas masker karena kebetulan saya di dalam mobil. Terima kasih Pak Irvani, hati-hati dalam perjalanan. Bang Akbar, closing statement-nya. Siap Mbak. Sebelumnya terima kasih buat pemerintah Kutai Kartanegara, Pak Sekda, makasih Pak, Bu Yuli. Kerjanya memang responsif banget, dan sebagai kacamata dari anak-anak muda, kita mengapresiasi, kita juga siap rebahan terus di rumah guna memutus mata rantai virus COVID-19. Dan buat teman-teman yang di luar sana, karena habit manusia berubah, 1 dari 10 orang, memang 9 orangnya pakai gadget, jadi udah mulai dari sekarang kita memikirkan untuk mulai berbisnis, mendigitalisasi bisnis-bisnis kita menjadi online. Karena mungkin ini juga, WHO juga menyatakan bahwa berakhirnya juga masih abu-abu ya, nggak jelas, jadi udah bisnis kita udah mulai harus kita digitalisasi mulai dari sekarang, jadi seperti itu, tetap semangat, dukung terus program pemerintah, tetap jaga jarak, dan jangan membuat kekacauan sendiri dengan mempercayai teori-teori konspirasi yang beredar di sosial media. Bang Akbar, karena tidak lengkap begitu rasanya kalau belum dengar suara Bang Akbar. Sedikit dong lirik Borneo Voices kemarin, sedikit saja ya. Jadi ini menghibur kita juga nih yang mau buat buka puasa. Silakan Bang Akbar, sedikit saja. Boleh ya? Liriknya cuma sederhana Mbak. Tetaplah di sana, bersabar sementara. Berjanjilah jangan kemana-mana, hingga waktu tiba, kita berkumpul kembali. Cuman seperti itu liriknya. Terima kasih sudah menjawab kerinduan kami ya terhadap suara dari vokalis Kapital. Bang Akbar, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan usahanya terus lancar ya, sudah digitalisasi ya. Pak Irvani juga. Nah, ini closing statement pamungkas. Silahkan Pak Sekda. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara? Pak Sekda. Halo. Ya, closing statement-nya Pak. Penutup pamungkas kita Pak. Ya, pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara yang sampai saat ini berperan aktif dalam rangka membantu penanggulangan COVID-19 ini. Tidak terkecuali dan terutama teman-teman di tenaga kesehatan, karena saya tahu persis seperti apa peran mereka selama ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran ini. Harapan kami selanjutnya adalah sama-sama kita selalu berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir, kehidupan kita semakin normal. Dan untuk hal itu yang penting ini, tolong kepada masyarakat tetap patuh dan bisa mengikuti anjuran dan saran-saran pemerintah untuk tetap berada di rumah misalnya, kemudian memperhatikan physical distancing, dan terutama harus pakai masker terus. Meskipun saya nggak pakai karena saya sendiri di ruangan ini, ya. Kemudian juga mencuci tangan, kemudian juga usahakan jangan sering berada di tempat-tempat keramaian, ya. Dan kita usahakan memang dalam beberapa waktu ke depan kita akan segera juga mengupayakan adanya relaksasi kebijakan terkait hal itu. Mudah-mudahan juga nanti bisa membantu menormalkan ya, new normal ya, kehidupan yang baru ini bisa kita mulai secara bertahap, dan kami berharap masyarakat bisa bersabar untuk hal itu, sehingga
upaya pemerintah tidak mungkin bisa berhasil tanpa adanya dukungan masyarakat. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Amin. Amin. Ini harus kita tutup ya. Mari kita tutup bersama Bu Yuli, Pak Sekda, Pak Irfani, kemudian Bang Akbar ya. Kalau saya katakan Kutai Kartanegara bergerak searah melawan COVID-19. Mudah-mudahan boleh ya. Boleh ya. Oke, sama-sama yang saya kasih aba-aba ya. Kutai Kartanegara Bergerak searah melawan COVID-19. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan pantun jalan-jalan ke Kutai Kartanegara tak lupa membeli laksa. Mari kita berdoa bersama. Semoga corona segera tiada dari bumi Indonesia. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa dalam talk show berikutnya. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah pengetahuan dari masyarakat Kutai Kartanegara ya. Tetap jaga kesehatan dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.